Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari ini mulai memberikan vaksinasi COVID-19 booster kedua. Penerima vaksinasi booster kedua difokuskan bagi SDM Kesehatan berjumlah 1,9 juta orang. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan kembali. SDM Kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi booster kedua dilakukan dengan adanya pertimbangan banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 serta mengikuti rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi SDM Kesehatan. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik pemerintah maupun swasta, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 kedua bagi SDM Kesehatan. Ya, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sesditjen Kesmas Siti Nadia Tarmizi yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Ibu Nadia, apa kabar? Kabar baik, salam sehat Bang David. Salam sehat Bu. Bu, mengenai vaksin booster yang kedua ini, bagaimana pelaksanaannya hingga saat ini di lapangan, dan menurut informasi yang kami dengar ini ada sedikit penundaan begitu Bu ya? Iya, mungkin Pak rencananya hari ini kita sudah memulai vaksinasi ya, tapi ada beberapa fasilitas pelayanan yang tentunya belum siap dalam hal untuk pelaksanaan ini, sehingga memang kemudian ada tiket untuk mendapatkan vaksinasi ini yang masih di beberapa fasilitas belum muncul ya, sehingga tentunya ini yang sedang kita lagi rapikan untuk bisa. Tapi ada sebagian pasienkes yang juga sudah memulai kegiatan vaksinasi booster ini. Oke, jadi ini hanya karena sistem saja yang mungkin belum siap untuk melaksanakan atau menyebarkan tiket vaksinasi yang booster yang kedua begitu ya? Iya, memunculkan tiket vaksinasinya ya. Karena kan kalau untuk mau memvaksinasi memang artinya tenaga kesehatan tidak perlu mendaftar ataupun tidak perlu menunggu panggilan ya, tapi cukup bisa datang. Nah, tetapi nanti pada waktu akan ke fasilitas pelayanan kesehatan kan nanti harus memasukkan ya yang bersangkutan NIK-nya. Nah, apakah nih yang bersangkutan ini memang sudah memenuhi kriteria? Karena kan kita ada kriteria bahwa 6 bulan setelah booster kedua baru bisa mendapatkan vaksinasi booster kedua. Setelah booster pertama baru bisa mendapatkan booster kedua. Iya, apakah memang vaksin booster ini memang sudah urgently harus diberikan gitu kepada masyarakat atau kepada tenaga kesehatan? Iya, jadi kalau kita lihat ya, pertama kita melihat beberapa negara seperti Israel itu sudah memberikan vaksinasi kepada kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya kelompok lansia, kelompok dengan orang yang memiliki kelainan imunitas, dan juga tenaga kesehatan. Kemudian kita juga melihat rekomendasi-rekomendasi ya, baik dari Komite Internasional Imunisasi atau SAGE ya, kemudian CDC Eropa dan juga CDC Amerika, itu memang merekomendasikan untuk pemberian vaksinasi kepada kelompok-kelompok yang rentan tadi, artinya termasuk juga tenaga kesehatan. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa studi yang dilakukan terkait kejadian vaksinasi pasca booster pertama, ini kemudian didapatkan bahwa memang walaupun sangat sedikit ya, 2% daripada tenaga kesehatan itu terpapar COVID-19. Nah, oleh karena itu selain juga kita tahu bahwa setelah 6 bulan titer dari antibodi vaksin itu akan cenderung turun, dan ditambah dengan adanya varian yang baru, varian sub Omicron yang baru yang BA4, BA5, BA275, maka oleh karena itu diputuskanlah untuk memberikan vaksinasi, memberikan perlindungan lebih tinggi kepada tenaga kesehatan. Ini meskipun COVID varian baru disebut-sebut tidak terlalu berisiko, apa memang tetap harus diberikan begitu? Ya, artinya varian baru ini kalau kita lihat kan cenderung
lebih cepat sembuh, dan gejala yang menderita dengan infeksi dari varian atau subvarian dari Omikron ini kan lebih ringan. Biasanya kita cenderung kita ketahui bahwa pasiennya itu cenderung tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan, dan dalam 3 hari, paling lama 5 hari itu sudah sembuh dengan sendirinya. Jadi kalau dari sisi melihat bahwa kondisi tersebut memang kita melihat gejala ringan, tetapi yang harus juga kita pikirkan bahwa tenaga kesehatan ini kan yang paling beresiko, karena dia akan berhadapan langsung dengan pasien COVID yang akan dirawat. Yang pasti kalau pasien COVID dirawat tentunya gejalanya itu adalah sedang atau berat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia akan memang memiliki keterpaparan yang lebih besar ya, karena mereka yang bekerja di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itulah mengapa kemudian perlu adanya penambahan kekebalan pada kelompok tenaga kesehatan ini. Baik, tadi kan sempat dikatakan ada gangguan teknis saja di aplikasinya untuk tiket. Kapan jadinya akan mulai dilaksanakan secara maksimal gitu? Ya, Sabtu ini beberapa fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di DKI Jakarta juga sudah mulai bisa melaksanakan, tapi mungkin akan optimal berjalan mulai Senin ya, Mas David ya. Jadi saya rasa hari Senin itu akan lebih banyak yang bisa mendapatkan atau mengakses layanan vaksinasi booster kedua ini untuk nakes. Untuk nakes, lalu kapan rencananya masyarakat umum bisa dapat vaksin booster yang kedua ini? Ya, ini tentunya yang menjadi tetap fokus kita ya, bahwa kekebalan itu baik kekebalan individu ataupun kekebalan masyarakat itu harus terus kita tingkatkan. Kita tahu bahwa masyarakat mendapatkan dosis pertama itu sekitar 201 juta orang, yang mendapatkan dosis kedua 169 juta orang, dan yang mendapatkan dosis ketiga itu jumlahnya sekitar 55 juta orang. Nah, artinya kalau kita melihat ini 75% dari masyarakat kita itu baru mendapatkan dosis pertama. Sementara kalau yang sudah mendapatkan dosis lengkap itu baru 63%. Nah, yang masih rendah ini juga yang mendapatkan booster ketiga ya, atau suntikan ketiga itu baru 20%. Dan ada gap antara dosis pertama dengan dosis kedua itu sebanyak kurang lebih 30 juta. Nah, jadi memang saat ini kita masih terus mengkaji, Bang David ya, apakah dari hasil survei kita memang ada penurunan yang signifikan di dalam kekebalan masyarakat. Karena kita tahu dari hasil survei kita yang pertama, lebih dari 95% titer antibodi yang tinggi didapatkan di dalam masyarakat. Jadi kita sambil menunggu ya bagaimana kebijakan secara global, dan juga menunggu hasil survei yang sedang berjalan untuk melihat apakah memang betul terjadi penurunan kekebalan masyarakat dalam hal ini setelah pemberian vaksinasi booster pertama ataupun vaksinasi lengkap. Oke, kalau kita bicara soal timeline-nya ya, tadi kan dikatakan bahkan setelah 6 bulan efeknya sudah menurun, sehingga diharapkan masyarakat dalam 3 bulan itu bisa mengambil booster ini. Nah, tapi di Januari kemarin, artinya awal tahun ini, itu ada surat edaran juga yang menyatakan seperti ini, bahwa vaksinasi booster dapat dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi primer. Sementara dalam Kementerian Kesehatan juga sudah merilis bahwa harus 3 bulan setelah primer itu tadi. Jadi hanya ingin memastikan saja yang tepat harusnya seperti apa? Iya, jadi tetap bahwa kita harus melengkapi ya vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis ketiga. Nah, kita tahu bahwa rentang yang paling optimal tentunya kalau kita lihat dosis 1 ke dosis kedua itu kan berbagai cut off time ya. Jadi ada yang 14 hari, ada yang 28 hari ya. Kemudian nah itu tetap mengikuti aturan yang seperti biasanya. Nah, sementara dari dosis kedua ke suntikan ketiga atau booster pertama itu kan minimal 6 bulan. Dan begitu juga dari booster ketiga, suntikan ketiga, mohon maaf maksud saya, ke suntikan keempat atau booster kedua itu juga jaraknya harusnya 6 bulan. Supaya kita betul-betul mendapatkan efektivitas daripada peningkatan vaksin tersebut. Dan jadi maksud saya adalah begini, jika dalam waktu 6 bulan itu
imunitasnya, artinya efektivitas dari vaksin tersebut menurun, kenapa tidak dipercepat dalam artian timeline untuk pemberian boosternya gitu? Ya, memang sifatnya individual. Ada orang yang menurun cepat, tapi ada yang titer antibodinya masih tinggi. Nah, karena kan ini pelaksanaan daripada kegiatan atau pemberian vaksinasi ini kan berdasarkan hasil uji klinis. Nah, uji klinis itu yang kemudian menyatakan paling baik, paling efektif itu 6 bulan. Tentunya kita akan berdasarkan hasil uji klinis itulah yang kemudian menjadi dasar kita untuk pelaksanaan vaksinasi, Bang David. Baik, lalu untuk jenis vaksinnya sendiri yang untuk booster kedua ini jenisnya seperti apa ya? Kita bisa menggunakan semua jenis vaksin yang tersedia. Jadi sama ya prinsipnya bahwa untuk vaksinasi dosis keempat atau booster kedua ini bagi para tenaga kesehatan ini bisa menggunakan berbagai jenis vaksin yang tersedia. Jadi baik itu vaksin yang sifatnya inaktif virus ya seperti Sinovac atau Sinopharm, kemudian yang sifatnya mRNA, Pfizer atau Moderna maupun viral vektor itu seperti AstraZeneca itu bisa digunakan sebagai suntikan keempat atau booster kedua ini. Tetapi kalau kita melihat rekomendasi dari ITAGI menyarankan yang berbentuk atau memiliki platform itu viral vektor ataupun mRNA karena kedua platform ini bisa meningkatkan titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin yang platformnya itu inaktif ya. Jadi artinya kembali lagi kita tidak usah pilih-pilih vaksin, semua vaksin sama baiknya. Kalau menurut rekomendasi para ahli ya paling baik adalah yang platformnya mRNA ataupun viral vektor tadi. Apakah bisa disebutkan barangkali apa saja yang memang disebut tadi mRNA tadi? Ya, artinya kalau dari sisi kebijakan kita semua sama baiknya ya. Artinya apa yang tersedia Tetap bisa ya? digunakan untuk suntikan, baik itu Sinovac, Pfizer, Moderna, ataupun AstraZeneca. Nah, tapi kalau kita lihat dari rekomendasi ITAGI merekomendasikan kalau ada mRNA, viral vektor, ataupun yang inaktif, diharapkan memilih untuk mRNA ataupun tadi artinya lebih diutamakan ya kalau menurut rekomendasi dari ITAGI itu adalah Pfizer, Moderna ataupun AstraZeneca. Berarti baik itu pemberian secara homolog maupun heterolog tetap nggak masalah ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi selaku Sesditjen Kesmas sudah bergabung di MNC News Now. Salam sehat selalu Bu. Salam sehat. Ya baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan masih seputar COVID-19 dan bagaimana pencegahannya dan seperti apa penanganannya di ke depan. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.